warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone, welcome back to my channel. Dalam video kali ini, Miss Lia akan berbagi tentang skripsi. Jadi konten ini cocok banget untuk para mahasiswa yang baru akan memulai mengerjakan tugas akhirnya skripsi atau bagi kalian yang sudah ongoing dalam penyelesaian skripsi. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat ya. Alright, jadi sebelumnya kita akan sedikit membahas tentang skripsi. Skripsi itu sebenarnya apa sih? Jadi skripsi adalah karya tulis ilmiah yang disusun oleh kalian, para mahasiswa, untuk memenuhi tugas akhir kalian dalam menempuh S1 kalian, program jenjang strata 1. Dan skripsi ini juga mempunyai bobot SKS-nya, jumlahnya ada 6 SKS. Jadi bagi kalian yang nanti pada ujian skripsi mendapatkan nilai A misalnya, lumayan untuk mendongkrak IPK kamu karena jumlah SKS-nya adalah 6 SKS. Oke. Nah, karena video ini adalah video part 1, jadi Miss Lia akan membahas tentang sistematika dalam penulisan skripsi secara umum. Ya, jadi secara umum skripsi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu bagian awal, kemudian ada bagian inti, dan yang terakhir yaitu bagian akhir. Nah, biasanya kalian paling ribet di bagian intinya karena memang inti dari penelitian itu ada di bagian inti ini. Oke. Nah, bagian awal itu terdiri dari apa saja sih gitu ya? Yang pertama yaitu halaman sampul luar. Nah, ini sesuai dengan kampus kalian. Kalau misalnya ngajar di IAIN Salatiga, maka di halaman luarnya ada lembar berlogo IAIN Salatiga gitu ya. Kemudian di dalamnya juga ada halaman sampul dalam. Nah, kemudian ada juga halaman persetujuan pembimbing yang biasanya terdiri dari nama pembimbing kalian, ada NIP-nya yang menyatakan bahwa skripsi ini telah selesai dibimbing gitu ya, siap untuk ujian gitu. Kemudian ada halaman pengesahan kelulusan yang terdiri dari ketua penguji, kemudian ada sekretaris penguji dan pengujinya juga. Nah, jadi semua tanda tangan di situ menyatakan bahwa skripsi kalian sah sudah selesai diuji dan dinyatakan lulus begitu. Kemudian ada halaman pernyataan keaslian penelitian. Nah, kenapa ini penting? Karena memang skripsi itu adalah karya tulis ilmiah. Jadi, dosa paling berat dalam seorang akademisi yaitu plagiasi. Makanya kalian ketika menyelesaikan skripsi nggak boleh plagiat. Caranya ketika kalian mengutip nanti ada teknik-teknik khusus bagaimana supaya kutipan kalian tidak tergolong kepada plagiasi. Dan kalian juga harus tanda tangan tentang pernyataan keaslian bahwa skripsi kalian itu benar-benar original, buatan kalian sendiri, tidak merupakan jiplakan atau plagiat dari skripsi orang lain atau karya ilmiah orang lain. Kemudian ada halaman moto dan persembahan. Nah, jadi silakan kalian tulis moto sebaik-baiknya karena ini akan menjadi sejarah hidup kalian. Di skripsi itu biasanya ada motonya. Nah, saran saya sebaiknya moto ini kalian boleh buat sendiri atau diambilkan dari tokoh-tokoh inspiring. Nah, kalian harus tahu tokoh itu siapa. Jangan sampai kalian mengambil motonya orang, ternyata kalian nggak tahu siapa orang itu gitu ya. Jadi kamu harus tahu betul, dan kalau lebih bagusnya lagi memang disesuaikan dengan skripsimu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang pendidikan, maka motonya ya berbau-bau tentang pendidikan. Kalau agama, berbau-bau tentang agama. Itu hanya sekedar saran aja sih, kalau terserah kalian mau ngambil moto apa. Kemudian persembahan yang jelas, kalian silahkan persembahkan skripsi kalian untuk orang tua, untuk orang yang kalian sayang, untuk orang-orang yang selalu support kalian, dan juga dosen pembimbing, rektor, orang-orang kampus ya, para dosen-dosen kalian dan lain sebagainya. Silahkan kalian tulis di halaman persembahan. Kemudian ada kata pengantar. Kata pengantar juga sama, jadi berisi tentang kepada siapa, misalnya rektor, dekan, kaprodi, kemudian ada dosen pembimbing kalian, dosen PA dan lain sebagainya. Silakan tulis di situ. Ada juga daftar isi, harus lengkap, jangan lupa halamannya harus kalian cek, harus sesuai. Kemudian ada daftar tabel, jadi setiap tabel yang ada dalam skripsimu itu harus dimasukkan ke dalam daftar tabel. Kemudian ada daftar gambar, jadi kalau kalian memasukkan gambar juga harus dibuat daftar gambarnya. Kemudian ada daftar lampiran. Nah, lampirannya terdiri dari apa saja? Misalnya kalau misalnya kalian jurusan keguruan, misalnya lampirannya ada RPP dan lain sebagainya, silahkan ditulis di situ. Kemudian yang terakhir abstrak. Nah, abstrak ini
Jangan salah ketika kalian menulis abstrak ya. Abstrak ini terdiri dari 3 bagian, 3 paragraf ya. Yang pertama berisi tentang tujuan penelitian kalian, kemudian berisi tentang paragraf kedua tentang metode penelitiannya bagaimana, teknik-tekniknya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, paragraf yang ketiga yaitu berisi tentang hasil atau kesimpulan dari rumusan masalah kalian. Nah, untuk skripsi ini jumlahnya hanya 150 sampai 200 kata. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Dan juga spasinya adalah 1. Nah, nanti bisa dilihat lagi dalam panduan penulisan skripsi ya, disesuaikan untuk penulisan abstraknya. Oke. Well, untuk bagian inti ya, bagian inti ini terdiri dari pendahuluan. Nah, kita bicara tentang pendahuluan itu ada latar belakang masalah. Di latar belakang masalah ini harus muncul kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Maksudnya, ketika kalian sebelum membuat tema skripsi itu, kalian harus bisa menyebutkan alasannya. Ada apa di balik itu semua? Misalnya, kalian akan bicara tentang penggunaan metode, misalnya apa ya? Total physical response dalam mengajar anak TK misalnya. Ada apa di sekolah tertentu, misalnya sekolah A namanya. Di sekolah A itu bagaimana sistem pengajarannya? Kenapa kok kalian harus menggunakan total physical response? Nah, di situ harus dijelaskan di latar belakang. Jadi ada apa permasalahan apa yang muncul. Lebih bagus lagi kalau dalam latar belakang masalah itu harus ada riset mini dulu, preliminary research atau riset sebelumnya. Jadi silakan kalian datang dulu ke lapangan, observasi dulu ada masalah apa di lapangan itu. Nah, itu akan menjadi latar belakang kalian dalam menyusun skripsi ini. Jadi tidak boleh sebuah skripsi itu latar belakangnya itu mulus-mulus saja tuh nggak boleh. Harus diangkat dari sebuah masalah yang kalian observasi lebih dahulu. Jadi kalian melakukan preliminary research atau riset awal dulu sebelum kalian menentukan masalah itu. Nah, kemudian di dalam rumusan masalah, sekarang kita bicara rumusan masalah ya. Rumusan masalah ini berisi tentang penegasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian. Biasanya minimal ya kalau untuk S1 ya 2 ya, itu minimal ya. Ada 2 rumusan masalah. Jadi apa saja rumusan masalahnya. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini harus matching dengan rumusan masalah. Jadi menjawab rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 2, maka tujuan penelitian juga ada 2. Rumusan masalah ada 3, maka tujuan penelitian juga ada 3. Jadi harus matching. Kemudian yang keempat yaitu manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Jadi perbedaannya kalau dalam manfaat teoritis itu memang dikaitkan dengan pengembangan pengetahuan akademik. Jadi skripsi kalian tuh harus punya kontribusi dalam mengembangkan teori atau pengetahuan akademik. Nah, itu manfaat teoritis. Kalau manfaat praktis itu lebih kepada hasil penelitian kalian bisa digunakan secara langsung di dalam masyarakat. Misalnya penelitian kalian di sekolah berarti dengan menggunakan metode itu bisa dilaksanakan di dalam kelas. Nah, itu manfaat praktis gitu ya. Nah, kemudian ada definisi operasional. Nah, jadi definisi operasional yang dimaksud itu untuk menghindari ketidakjelasan pemahaman yang berbeda antara pembaca dengan peneliti dalam memahami istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian. Jadi definisi operasional ini disesuaikan dengan maksud dari kalian sebagai peneliti. Nah, di situ ada pembatasan masalahnya juga. Jadi misalnya anak-anak, kita bicara tentang anak-anak. Kalau kita mengacu pada undang-undang anak-anak sampai 17 tahun itu masih disebut anak-anak. Tetapi kalau dalam penelitianmu anak-anak yang dimaksud adalah misalnya hanya anak sampai dengan usia 6 tahun. Nah, seperti itu. Jadi definisi operasional ini menjadi sesuatu yang penting untuk menghindari ketidaksinkronan antara pembaca skripsi kalian atau penguji dengan kalian para peneliti. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan dan biasanya bentuknya paragraf. Jadi bab 1 terdiri dari apa, bab 2 apa, 3 apa, 4 apa, 5 apa. Itu sistematika penulisan. Oke. Nah, kemudian kita bicara di bab 2, ada landasan teori. Nah, landasan teori itu kita sebut dengan telaah teoritik terhadap pokok permasalahan atau variabel penelitian.
ya. Jadi di dalam landasan teori itu biasanya ada teori-teori yang kalian gunakan dalam penelitian kamu. Teori-teori penunjang yang akan kalian gunakan. Nah, biasanya ini kalian bisa kopas banyak ya. Jadi dari berbagai macam teori, saran saya tren yang sekarang itu tidak skripsi lagi. Jadi kalian tidak kopas di skripsi tetapi lebih ke jurnal penelitian. Silakan kalian bisa lewat Google Scholar. Caranya bagaimana? Judul kalian silakan kalian ketik di Google Scholar, nanti di enter, nanti akan muncul banyak penelitian yang mirip-mirip dengan judul kalian. Nah, itu bisa kalian pakai, teori-teorinya silakan diambil untuk menunjang atau membantu dalam penulisan landasan teori dalam skripsi kalian. Nah, kemudian ada kajian pustaka juga. Kajian pustaka itu terdiri dari kajian penelitian terdahulu. Jadi sebuah skripsi itu wajib menuliskan penelitian terdahulu yang mirip dengan penelitian kalian. Nah, misalnya ada 5 penelitian terdahulu, kamu tuliskan miripnya apa kamu tuliskan dulu. Nah, saran saya lebih baik 10 tahun terakhir, jangan lebih dari 10 tahun terakhir. Jadi kalau kalian mengambilkan dari jurnal, carilah jurnal yang 10 tahun terakhir. Misalnya kalau ini tahun 2021, berarti ya antara 2011 itu maksimal. 2011 ke atas ya, silahkan bisa kalian kutip. Nah, kalian tuliskan di situ hasilnya, kemudian kalian cari similarity dan difference ya. Jadi persamaan penelitian kalian dan perbedaannya. Jadi persamaannya apa? Misalnya sama-sama meneliti tentang grammar kalau dalam bahasa Inggris. Perbedaannya apa? Perbedaannya misalnya metode yang dipakai atau variabelnya atau teknik penelitiannya atau metodenya atau dan lain sebagainya. Silakan kalian cari perbedaannya. Sebuah penelitian itu harus ada namanya novelty aspect atau aspek kebaruan. Jadi penelitian harus ada sesuatu yang something new, ada sesuatu yang baru. Kalau penelitian kalian sama persis dengan yang lama, maka itu tidak bisa diterima. Jadi harus ada perbedaannya, walaupun sedikit tetap harus ada, kalian cari perbedaannya, harus ada novelty aspeknya atau aspek kebaruannya, gitu ya. Nah, kemudian ada hipotesis penelitian. Ini tergantung, kalau misalnya kalian kualitatif biasanya tidak ada hipotesis. Hipotesis dipakai untuk penelitian kuantitatif ya. Kembali lagi ke landasan teori itu, landasan teori ini silakan kalian bisa kopas banyak, tetapi hati-hati karena kalian harus banyak mengutip di sini. Jadi skill kalian dalam mengutip akan teruji di sini. Maka dari itu kalian akan harus selalu mengacu kepada tata cara pengutipan agar skripsi kalian tidak terdeteksi sebagai plagiat. Begitu ya. Nah, semua yang ada di teori bab 2 itu akan kalian pakai, tidak semuanya ya, tetapi ada beberapa bagian teori di bab 2 yang akan kalian pakai untuk menganalisis yang ada di bab 4. Jadi silakan kalian ngambil teori yang sesuai, kemudian teori itu akan kalian pakai kembali di bab 4 untuk menganalisis hasil dari penelitian kalian. Well, oke. Kemudian sekarang kita akan bicara tentang metode penelitian, gitu ya. Metode penelitian itu terdiri dari jenis penelitian. Nah, ini yang harus kalian pahami. Penelitian kalian itu adalah kualitatif atau kuantitatif. Nah, kalaupun di kuantitatif itu kan banyak jenisnya. Misalnya ada korelasi, ada komparasi, ada kausal, ada eksperimen, dan lain sebagainya. Silakan kalian harus tahu dari awal konsepnya. Penelitian saya tuh mau kuali atau kuanti. Kuanti pun juga jenisnya apa. Nah, harus kalian tahu di jenis penelitian kalian. Kemudian ada lokasi dan waktu penelitian. Silahkan disesuaikan dengan tempat di mana kalian melakukan penelitian. Kemudian ada populasi dan sampel. Nah, populasi ini biasanya untuk penelitian-penelitian kuantitatif ya, ada aturan-aturan sendiri dalam mengukur atau mencantumkan populasi dan juga sampling. Bagaimana cara pengambilan sampling, apakah random dan lain sebagainya, itu harus dituliskan. Kemudian ada variabel penelitian. Jadi variabel itu sebenarnya adalah sebuah konsep dalam penelitian. Jadi apa saja biasanya dilihat dari judul kalian. Ada berapa variabel di situ. Jenisnya misalnya bisa dependent variable, independent variable. Atau kalaupun misalnya yang kualitatif tidak ada dependent sama independent, misalnya bisa dari size ukurannya atau dari jenis kelaminnya atau dari metodenya dan lain sebagainya, itu namanya tekniknya, misalnya itu namanya variabel.
Kemudian ada instrumen penelitian. Nah, instrumen itu alat ya, apa yang digunakan dalam kalian melakukan penelitian. Nah, ini banyak sekali ditanyakan pada saat ujian skripsi. Apa instrumen penelitiannya, Mbak? Gitu, dan itu nggak bisa menjawab ya. Jadi instrumen itu alat, contohnya apa? Tes, observasi, ada kuesioner, ada juga interview dan lain sebagainya. Nah, itu namanya instrumen penelitian. Kemudian ada uji coba instrumen penelitian. Nah, ini biasanya yang pakai tes gitu ya. Silakan diuji coba pakai trial dan lain sebagainya. Ada ukuran atau ada perhitungannya masing-masing. Misalnya pakai SPSS dan lain sebagainya. Kemudian ada metode pengumpulan data. Jadi bagaimana cara kalian mendapatkan data, itu harus kalian tuliskan secara rinci di metode pengumpulan data. Dan yang terakhir yaitu teknik analisis data. Bagaimana cara kalian menganalisis data-data yang sudah kalian dapatkan begitu. Well, kemudian ada di bab 4. Bab 4 itu isinya tentang deskripsi dan analisis data. Jadi deskripsi data itu adalah data-data paparan yang sudah berhasil kalian kumpulkan. Jadi misalnya hasil dari observasi, hasil dari interview, verbatim, misalnya transkrip wawancara dan lain sebagainya, silakan kamu masukkan di situ semua yang sesuai dengan rumusan masalah tadi. Kemudian ada analisis data. Nah, setelah data itu lengkap, kemudian kamu analisis ya, berdasarkan misalnya uji coba instrumennya, ada analisis datanya. Jadi tidak hanya dimasukkan saja. Nah, ini sering menjadi kesalahan, contohnya dalam penelitian kualitatif, misalnya hanya observasi. Kalian hanya menuliskan apa yang kalian temukan saja. Tidak seperti itu, tetapi harus dianalisis juga. Bagaimana cara menganalisisnya? Kebanyakan harus kalian masukkan teori yang ada di bab 2. Tadi Miss Lea udah bilang ya, teori yang ada di bab 2 itu bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi teori itu juga akan kalian kaitkan kembali dengan penemuan data yang ada di lapangan atau penemuan hasil penelitian, dan silakan dikaitkan antara hasil penelitian dengan teori yang ada, dicocokkan. Karena level kalian baru S1, maka level kalian baru hanya mencocokkan antara penemuan dengan teori yang sudah ada. Begitu, itu levelnya S1 baru sampai tahap segitu ya. Oke. Nah, yang terakhir itu ada bagian penutup dan saran. Nah, bagian penutup ini adalah berisi tentang kesimpulan. Apa yang harus kalian tulis di dalam bagian penutup itu disesuaikan dengan rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalah kalian ada 3, maka buatlah menjadi 3 paragraf. Paragraf pertama menjawab rumusan masalah nomor 1. Paragraf kedua menjawab rumusan masalah nomor 2. Paragraf ketiga menjawab rumusan masalah nomor 3. Jadi kesimpulannya itu harus mengerucut. Tidak usah bleber kemana-mana lagi dan tidak usah mencantumkan teori-teori lagi. Kesimpulan adalah hasil penelitian kalian yang menjawab tentang rumusan masalah kalian. Nah, yang terakhir yaitu saran. Saran berisi tentang apa saja saran-saran kalian. Mungkin kalian juga bisa gunakan untuk sebagai rekomendasi bagi peneliti berikutnya, bagi sekolah, bagi guru dan lain sebagainya. Silakan kalian tulis saran-saran kalian di situ. Itu di bagian penutup. Oke, kemudian di bagian akhir itu ada daftar pustaka. Nah, ini yang paling sering ya. Kesalahan yang paling sering muncul. Semua yang ada di skripsi kalian dari bab 1 sampai bab 5, ketika kalian mengutip bab 5 nggak mungkin ya, bab 1 sampai bab 4 biasanya ya, itu harus wajib hukumnya ditulis di daftar pustaka. Nah, ini sering banget mahasiswa ngakalin. Jadi tidak lengkap daftar pustakanya. Nah, ini hati-hati ketika ujian nanti kalau ketahuan bahaya. Jadi semuanya harus lengkap. Semua, walau kalian hanya mengutip satu kalimat misalnya, tetap harus kalian tulis di daftar pustaka. Dan daftar pustaka cara menulisnya juga harus disesuaikan ya. Jadi ada panduan menulis daftar pustaka, nanti mungkin di next video akan Miss Lia sharing bagaimana cara membuat daftar pustaka. Kemudian ada lampiran ya, lampirannya tadi yang menunjang penelitian kalian, misalnya transkrip penelitian atau lesson plan-nya atau RPS-nya atau data-data yang mendukung foto-foto dan lain sebagainya, silakan kalian taruh di lampiran. Dan yang terakhir yaitu daftar riwayat hidup kalian. Jadi para peneliti atau misalnya kalau ada validator expert, misalnya penelitian R&D, Research and Development, validator expertnya juga ditulis daftar riwayat hidupnya begitu. Jadi itu bagian akhir dari penelitian, sistematika penelitian. Satu hal yang perlu kalian ketahui, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai.
Jadi percuma kalian punya ide yang wow luar biasa tetapi tidak selesai, itu bukan skripsi yang baik. Jadi mulai dari sekarang, bismillah, mudah-mudahan dilancarkan semua dalam penulisan skripsi. Ikuti sistematika penulisan skripsi tersebut. Good luck untuk kalian. Next video akan Miss Lia sharing lagi lebih detail satu persatu tentang bagian dari sistematika penulisan skripsi. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment. Kita ketemu di next video ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.